Kak Rati. Betul, betul. Apalagi saham di sektor konstruksi, kemudian Hmm. sektor properti itu biasanya akan wait and see dulu sih terkait dengan kebijakan pemerintah yang baru tuh seperti apa gitu Bang Frisky. Jadi Mm-mm. mungkin tadi kenapa kita overweight di consumer dan juga kita dan juga non primer karena secara historis itu ya, dan biasanya juga di sektor konsumsi tadi properti itu biasanya wait and see terkait dengan kebijakan dari pemerintah yang baru itu seperti apa sih nantinya gitu. Ya, ini bakal jadi momentum yang menarik ya untuk teman-teman yang mungkin investor angkatan corona nih. Ini pasti kan tahun pertama market politik, maksudnya tahun pertama jelang ini tahun politik buat teman-teman yang investor angkatan corona. Mungkin kalau yang udah dari 2000 sebelum 2019 atau mungkin 2000 sebelum 2014 mungkin udah nggak begitu kaget ya nantinya dengan fluktuasi market di tahun politik. Oke, kita mulai jawab pertanyaan yang masuk dulu ya, Kak Rati. Sebentar, ini ada pertanyaan bagus nih dari Kak Erika. Mbak, kalau suatu saham sudah multi-bagger, apakah ada kemungkinan turun atau malah naik terus? Nah, ini kecenderungannya seperti apa? Jadi, sahamnya udah naik, udah multi-bagger, apakah nanti akan cenderung turun karena banyak yang sell atau seperti apa biasanya nih untuk saham-saham multi-bagger? Uh, Tadi terputus ya Mbak Friska. Oke, balik Iya. lagi ya teman-teman, di beggarnya itu apa. Jadi kalau misalnya teman-teman punya saham, misalnya Big Bang gitu ya, itu apakah tadinya kita punya tuh multi bagger, terus kita koleksi ya 2 tahun ke depan, itu sahamnya malah turun ya? Enggak juga ya teman-teman ya. Kalau prospeknya tuh tumbuh, growth-nya tumbuh, dia juga rutin untuk bagian dividen juga ya, jadi nggak hari tahun ini bagian dividen tahun depan enggak ya, kita bisa lihat tuh dari historicalnya. Nah itu bisa jadi pacuan juga buat teman-teman cari saham-saham yang bisa dikatakan tuh pertumbuhannya itu konsisten ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut itu punya pertumbuhan yang konsisten bisa dilihat secara historis. Terus teman-teman kenapa takut gitu ya kalau sahamnya udah jadi multi bagger ya, karena saham tersebut akan terus tumbuh mengikuti pastinya valuasinya dan juga mereka punya pertumbuhan ya teman-teman, pertumbuhan earningsnya gitu. Jadi jangan takut kalau sahamnya udah multi bagger, karena saham itu pastinya akan mencerminkan ya valuasinya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya memang secara pertumbuhan pun juga tumbuh, kemudian secara tadi ya secara valuasinya juga masih murah ya, bisa dikatakan ya saham tersebut itu masih akan selalu ada potensi untuk jadi multi bagger selanjutnya ya. Mungkin akan jadi 3 kali ya teman-teman kenaikannya, kemudian bisa naiknya sampai 4 kali 5 kali ya. Jadi tergantung sahamnya itu apa, dan bisa ada waktu 3 bulan. Itu kan singkat banget ya teman-teman ya, bisa dikatakan 3 bulan kita punya saham jadi multi bagger, wah itu singkat banget. Nah itu biasanya teman-teman lihat lagi nih, apa sih yang mendorong saham tersebut tuh jadi multi bagger, apakah karena pom-pom ya teman-teman ya. Nah itu kita balik lagi ke fundamental, biasanya kita lihat secara valuasinya apakah masih murah atau enggak ya. Dari lihat secara gampangnya aja deh teman-teman tuh lihat dari PI-nya gitu secara historis, apakah memang masih murah atau masih murah, atau bisa dikatakan tadi bisa dikatakan bahkan PI-nya negatif karena earnings-nya masih negatif ya teman-teman. Itu wah kacau banget. Jadi sahamnya multi bagger tapi kita lihat PI-nya masih negatif ya, karena dia punya EPS tuh negatif karena masih net loss. Nah itu perlu dipertimbangkan lagi nih buat teman-teman hold lebih panjang jangkanya. Jadi mungkin teman-teman bisa sell dulu lah ya. Utamakan taking profit dulu nih kalau menemu saham-saham yang udah multi bagger tapi secara prospek ya dalam mungkin 2 sampai 3 tahun ke depan, nggak usah 5 sampai 10 tahun ke depan deh, 2 sampai 3 tahun ke depan aja. Kalau teman-teman lihat prospeknya memang nggak oke ya, buat apa teman-teman hold jangka panjang gitu ya. Mendingan teman-teman sell dulu aja taking profit, dan teman-teman masuk ini profitnya ke saham-saham yang ada potensi multi bagger dan juga punya pertumbuhan yang konsisten, kira-kira gitu. Jadi istilahnya teman-teman punya saham tuh tadinya dapat multi bagger di saham yang memang bisa ada potensi balik lagi ke nilai asalnya ya teman-teman ya, ke teman-teman punya saham yang teman-teman lihat secara valuasi memang misalnya lagi masih murah gitu. Jadi bisa dimaksimalkan lah seperti itu ya teman-teman untuk strateginya. Jadi kalau kita lanjutkan ke apa namanya
timing ya, timing untuk menjual saham-saham multi-bagger ini berarti antar case saham ini bisa berbeda ya Kak Ratih ya untuk timing ya. Betul. Tadi kan kita ngomongin time period ya, Mbak. Mm. Jadi tadi banyak sekali definisi multi bagger ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya multi bagger tuh teman-teman punya saham blue chip aja, tadi second liner pun bisa ya jadi multi bagger. Tapi tadi kita harus lihat lagi nih dia multi baggernya tuh kenapa gitu. Kalau misalnya ada story, misalnya ada turnaround story ya, tadinya net loss jadi net profit gitu ya, itu mungkin kita lihat bahwa wah pantas nih saham tersebut jadi multi bagger. Tapi tadi balik lagi kalau misalnya kita lihat dalam 3 bulan saham tersebut multi bagger, tapi ternyata kalau teman-teman lihat PI-nya mahal ya, atau mereka punya PI itu di atas rata-rata industrinya, kemudian teman-teman bahkan ada yang lihat PI-nya masih minus, ya itu mungkin teman-teman bisa taking profit dulu sih ya. Jadi balik lagi ke time horizon ya sebenarnya untuk melihat saham multi bagger ini. Nah, kemudian tadi banyak berseliweran pertanyaan juga terkait saham-saham di sektor pertambangan ya, atau mining juga. Mungkin bisa sedikit dibahas apakah masih ada potensi bagger di sektor itu atau seperti apa dalam waktu tahun inilah minimal. Untuk di tahun ini ya, untuk di tahun ini memang kalau kita lihat kalau kita lihat dalam seminggu terakhir memang untuk pergerakan komoditas misalnya coal gitu ya, memang dalam seminggu terakhir itu ada kenaikan yang lumayan signifikan ya teman-teman, yang naik sekitar 6%. Untuk coal sendiri di level 141 US dollar per metric ton. Jadi kalau kita lihat di sini apakah harga coal di 141 US dollar per metric ton ini bisa dikatakan tinggi gitu kan ya. Kalau kita bandingin sama tahun 2022 ya jelas rendah banget ya teman-teman ya, karena di tahun 2022 kita tahu untuk Ice Newcastle misalnya untuk coal ya teman-teman ya, itu sampai di 440 US dollar per metric ton ya. Jadi bisa dilihat kan penurunannya sangat amat jauh. Tapi kalau kita bandingin sama 5 tahun ke belakang misalnya, harga coal di hari ini ya teman-teman di 141 US dollar per metric ton itu bisa dikatakan ya tinggi gitu ya. Tapi kalau kita bandingin sama di tahun lalu 2022, ini ya bisa dikatakan rendah gitu. Jadi kita lihat perspektifnya seperti apa. Dan kalau kita lihat dari sahamnya misalnya, apakah saham energi misalnya di sektor coal, apakah bisa jadi multi bagger lagi nih untuk di harga saat ini ya. Jadi kalau dalam waktu dekat ya teman-teman ya, kita belum bisa melihat ada potensi tersebut. Karena apa? Karena kalau kita lihat mungkin kita lihat dari PMI manufaktur aja deh di beberapa negara ya, di Eropa, di Inggris, kemudian juga di China ya teman-teman, itu masih di bawah level yang ekspansif, jadi masih terkontrol. Ini juga pastinya akibat dari beberapa bank sentral yang masih menetapkan suku bunga yang tinggi gitu ya. Jadi bisa dikatakan untuk permintaan energi itu masih belum menguat signifikan, karena industri manufaktur juga masih belum berjalan seekspansif ya teman-teman di tahun-tahun sebelumnya. Dan bisa dikatakan ini jadi pendorong juga kenapa harga komoditas tuh cenderung di situ-situ aja dan lebih terkoreksi ya kalau kita bandingin sama di tahun 2022. Jadi dalam waktu dekat kita melihat untuk di komoditas khususnya energi, coal, kemudian juga ya bisa dikatakan coal itu masih belum bisa ada potensi untuk bagger ya teman-teman untuk di tahun ini. Kita lihat di tahun depan seperti apa, kita juga belum bisa memproyeksikannya dalam jangka waktu yang panjang, karena ini kan bisnis yang cyclical ya teman-teman ya. Jadi bisnis yang cyclical ini akan bergantung sekali sama kondisi ekonomi nih. Jadi kalau misalnya kondisi ekonomi sekarang tadi di tengah industri manufaktur yang masih terkontraksi, ini juga pastinya akan melemahkan permintaan di sektor energi, salah satunya adalah batu bara. Jadi untuk batu bara, apakah sama view-nya sama oil? Kalau misalnya oil ya teman-teman, atau minyak mentah ya, WTI, itu kan bisa dikatakan mereka sama-sama komoditas energi. Tapi untuk WTI sendiri itu, atau oil minyak mentah ya teman-teman ya, itu ada seseorang yang memang mengendalikannya ya. Kalau kita lihat di pasar oligopoli itu ada OPEC ya teman-teman yang mengendalikan harga minyak gitu ya. Sehingga kalau misalnya permintaannya lagi turun, ya mereka akan pangkas, mereka punya produksi. Kalau misalnya permintaannya lagi naik ya, mereka akan supply nih, akan istilahnya tuh memanfaatkan untuk dapetin cuan yang signifikan dengan cara
naikin mereka punya supply ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan tadi untuk oil sendiri itu akan lebih bisa di manage harganya dibandingkan dengan coal ya untuk energi, karena tadi ada sistem yang memang mengendalikan harga oil ya, yaitu OPEC ya teman-teman, kira-kira itu. Oke, Kak Rati. Tadi ada pertanyaan, satu lagi mungkin ada pertanyaan bagus nih tadi. Ada yang nanya saham multibagger, apakah ada korelasinya dengan katalis positif suatu emiten atau kondisi suatu negara? Ada, tentu ada. Jadi kalau kita lihat untuk multibagger sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di US. Oke, tadi sepertinya agak lagging ya Mbak Friska. Oke, jadi kalau kita lihat di semester 1 tahun 2023 ya teman-teman ya, mungkin kita lihat di US sendiri itu kan ekonominya udah mulai rebound ya, bisa dikatakan seperti itu karena inflasinya udah mulai melandai nih, terakhir di level 3%-an ya teman-teman ya, hampir ke level 2%, hampir di targetnya Fed nih ya. Dan kalau kita lihat di sini saham-saham tuh udah mulai rebound. Jadi memang mencerminkan ya. Jadi untuk Nasdaq sendiri misalnya di semester 1 kemarin itu kinerjanya terbaik dalam 4 dekade terakhir, dalam 40 tahun terakhir untuk kenaikannya. Itu juga tercermin dari keberhasilan ya Bank Sentral di Amerika Serikat untuk mengendalikan mereka punya tingkat inflasi. Jadi beberapa makro data ya dari suatu negara itu pastinya akan mencerminkan nih. Sorry Mbak Rati, nge-lag lagi koneksinya kayaknya. Bentar ya teman-teman ya, sepertinya Kak Rati nge-lag koneksinya ya, jadi tidak muncul suaranya. Ya, oh sorry sorry sebentar ya. Ini malah keluar kita invite dulu Kak Ratihnya, oke? Sebentar, dikit lagi, dikit lagi. Oke, kita invite lagi Kak Ratih ya. Sebentar ya teman-teman ya, kita nunggu Kak Ratih join lagi nih, sebentar ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Sepertinya Kak Rati lagi ada gangguan sinyal. Tadi beberapa pertanyaan udah dijawab ya oleh Kak Rati dan tadi buat yang joinnya telat tenang aja, ini kan nanti akan di save ya. Tadi ada pertanyaan juga soalnya saham multibagger dari sisi fundamental itu seperti apa, udah kita bahas tadi banget ya di awal. Jadi nanti bisa teman-teman ini lagi ya tonton lagi sebentar. Ini sepertinya belum join. Sebentar ya, kayaknya ini gangguan nih Kak Ratinya nggak bisa-bisa join. Ngopi dulu Kak. Aduh, udah ngopi tadi satu gelas habis, nggak bisa tidur ntar malam. Sebentar ya teman-teman ya. Mana ya? Lo Kak Rati, udah aku invite ya Kak Rati ya. Coba bisa save lagi. Sorry ya, backgroundnya suara anak-anak belum pada tidur. Habis ini baru pada tidur nih. Oke teman-teman, sorry sepertinya ada gangguan ya di Instagramnya Ajaib atau mungkin koneksinya Kak Ratih. Jadi mungkin Mince bantu
resume ya atau conclusion untuk IG Live malam hari ini. Nanti teman-teman bisa replay lagi ya buat yang telat. Jadi tadi kita udah bahas banyak ya, kurang lebih kita bahas tentang apa itu multi bagger. Kemudian tadi juga Kak Ratih udah spill ya kategori saham yang multi bagger dari sisi fundamental maupun teknikal seperti apa. Kemudian juga sektor potensial yang berpotensi ya bagger di semester 2 atau mungkin dalam waktu dekat di tahun ini juga udah kita bahas tadi di awal ya, termasuk juga trading plan-nya ketika teman-teman menemukan saham bagger seperti apa, dan juga yang tadi kita bahas view IHSG ya yang sampai akhir tahun ini diprediksi kurang lebih tadi Kak Rati sampaikan di 7.100. Nah ini Kak Rati udah join Sorry, lagi. harusnya sih kondisinya udah oke ya. Oke, oke. Udah. Oke sih. Nah, Kak Ratih karena waktunya juga udah hampir habis, mungkin bisa memberikan conclusion ya untuk IG Live kita malam hari ini. Oke deh, baik ya teman-teman ya. Tadi untuk karena tema kita hari ini adalah mencari saham multi bagger, jadi teman-teman harus perhatikan nih lagi ya tips and triknya. Tadi harus di mix and match juga, jadi nggak selamanya teman-teman harus pakai technical. Terus teman-teman juga harus mix juga nih sama fundamentalnya. Jadi kita konfirmasi lagi kalau misalnya saham tersebut itu tadi secara teknikal tuh oke, dari pola-pola tadinya ada reversal ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat secara fundamental juga tadi mendukung, misalnya dari rasionya juga masih under value, dari PE-nya juga masih murah. Jadi terus kemudian kalau kita bandingkan sama sektornya juga masih murah. Nah, teman-teman bisa tuh untuk akumulasi saham tersebut, tapi teman-teman harus akumulasi dengan cara dicicil ya teman-teman. Jadi jangan disemuain, jangan teman-teman disemuain karena bisa jadi resiko yang teman-teman tanggung juga akan semakin besar kalau teman-teman tuh langsung masukin teman-teman punya aset di satu saham aja. Jadi harus diversifikasi juga, dan saat membeli saham tersebut tuh harus dicicil. Kira-kira itu closing statement dari saya ya. Jadi teman-teman harus perhatikan lagi analisisnya, apalagi sekarang lagi musim earning season ya teman-teman. Ini momentumnya pas buat teman-teman training saham ya teman-teman ya. Biasanya juga sahamnya tuh menguat signifikan kalau misalnya kalau misalnya kinerjanya bagus nih, ya. Tayang ya. Misalnya rilisnya di sore gitu ya teman-teman yang lihat nih di website bursa. Nah, rilisnya udah di sore. Nah, biasanya ini kalau misalnya memang kinerjanya positif, besok pagi nih sahamnya akan merespon kinerja dari keuangannya tersebut. Jadi teman-teman perlu pantau nih kira-kira untuk rilis dari kinerja keuangan ini. Benar ya. Musim ya, ini earning season, dan yang penting satu teman-teman ya, jangan sampai greedy ya, karena saham-saham bagger ini memang cuannya akan menggiurkan ya, potensinya menggiurkan, tapi silahkan atur atau manajemen rasa rakus dalam dirinya masing-masing ya, biar tetap bisa dapat cuan ya, nggak jadi ujung-ujungnya buntung. Nah, mungkin itu aja ya IG Live ngobrol-ngobrol diskusi kita malam hari ini bersama Kak Ratih ya. Buat Kak Ratih, terima kasih banyak ini atas waktu dan pastinya insight-nya.